Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Anggraini, NPM saya 197564041. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Sumatera Barat, yaitu tari tradisional Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera bagian tengah. Sumatera Barat berbatasan dengan Sumatera Utara di bagian utara, Riau dan Jambi di bagian timur, Bengkulu di bagian selatan, dan Samudra Hindia pada bagian barat. Ibu kota dari Sumatera Barat adalah Padang. Saya akan menjelaskan tentang tari tradisional Sumatera Barat. Yang pertama ialah tari piring. Tari piring atau tari piring merupakan tarian khas Sumatera Barat yang terlahir di kota Solok. Salah satu tarian tradisional populer di Indonesia ini unik dan indah dikarenakan menjadikan piring sebagai media utama. Dilarikan oleh 3-7 orang penari dengan diiringi oleh alat musik tradisional Minangkabau, telempong, dan saluang. Gerakan tari dimulai dengan meletakkan piring di atas dua telapak tangan penari. Selanjutnya diayunkan mengikuti gerakan-gerakan tari yang tepat, teratur, dan dikondisikan agar piring tidak terlepas dari genggaman tangan. Properti piring yang lebih dipilih yaitu piring porselen Cina karena desainnya bagus dan memiliki nilai estetis. Yang kedua adalah tari payung. Tari payung merupakan tarian tradisional Sumatera Barat yang menggambarkan cinta dan kasih sayang. Lambang pergaulan muda-mudi yang secara naratif bercerita tentang sepasang remaja yang bertamasya. Penggunaan properti payung dan selendang mewakili perlindungan dan ikatan cinta suci penuh kesetiaan. Sejarah tarian ini berkaitan dengan seni drama pada masa penjajahan Belanda, lebih dikenal dengan istilah tonel. Selain randai, drama tonel adalah kesenian yang lahir dari pengaruh sekelompok seniman semenanjung Malaya yang mempertunjukkan seni komedi bangsawan Melayu di Sumatera Barat. Yang ketiga adalah Pantai Tanjung Aan. Tari indang atau tari dinding badinding khas Pariaman. Indang menunjuk pada alat musik sejenis rebana kecil. Sementara dindin badindin adalah lagu pengizinan tarian ini. Tari indang adalah kesenian yang sangat kental dengan pengaruh budaya Islam di Minangkabau dan merupakan manifestasi budaya yang mendidik melalui suara. Indang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minang di wilayah Kabupaten Padang sebagai penggambaran kedatangan agama Islam di Sumatera Barat pada abad ke-13. Nomor 4 adalah tari lilin. Beberapa nama tarian Sumatera Barat diambil dari properti yang digunakan. Selain tari yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga tari lilin. Dengan menggunakan instrumen pelengkap berupa lilin yang menyala di atas piring, para penari bergerak atraktif seirama dengan alunan musik pengiringnya. Tarian lilin bermula dari cerita rakyat Minang, kisah tentang seorang gadis yang kehilangan cincin pertunangannya. Dalam kegelisahan, sang gadis dibantu teman-temannya pun mencari. Bahkan hingga larut malam, ia terus mencari berbekal penerangan lilin yang ditempatkan di atas piring kecil. Yang kelima adalah tari pasambahan.
Tari Pasambahan merupakan tari tradisional Minangkabau yang berkembang merata di seantero Sumatera Barat. Sebuah tari penyambutan yang memvisualisasikan ungkapan selamat datang dan rasa hormat pada tamu. Di luar fungsi itu, tari ini merupakan tampilan dari seni pementasan untuk hiburan masyarakat. Tari ini cukup melekat dalam upacara pernikahan adat Minang. Biasanya ditampilkan saat kedatangan tamu yang datang dari jauh atau saat pengantin pria tiba di rumah pengantin wanita. Dalam penyajiannya, tamu dipayungi sebagai bentuk penghormatan, setelahnya dilanjutkan dengan suguhan daun sirih dan cazano. Yang keenam adalah tari sapu tangan. Tari sapu tangan merupakan salah satu tradisi yang tumbuh berkembang di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kesejarahan tari ini terkait dengan budaya penyambutan panen padi. Kesenian rakyat yang sifatnya hiburan ini awalnya hanya ditarikan oleh laki-laki secara berpasangan. Beberapa perubahan menjadi seiring berkembangannya, salah satunya tari ini kemudian boleh ditarikan oleh perempuan secara berpasangan. Dengan properti sapu tangan, menari membawakan gerak-gerakan tari tradisional khas Bayang. Alat musik pengiringnya adalah talepong, gambang, dan pupui katopong. Selanjutnya adalah tari ranta. Tari ranta merupakan tarian Sumatera Barat yang dikatakan diadaptasi dari tarian ranta kudo, tarian tradisional Provinsi Jambi. Meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan, khususnya pada hentakan kaki, namun pada seniman Minang dikolaborasikan dengan gerakan silek atau silat yang tegas. Gerakan-gerakan silat dalam tarian ini mengambil bagian dari bungo, silek, yang memang difungsikan untuk pertunjukan semata, lebih menonjolkan unsur keindahan yang tentu berbeda dengan gerakan silat sesungguhnya. Tari ini disajikan dengan iringan musik yang cenderung bertempo cepat. Nomor 8 adalah Ambe-Ambe Kato Anau. Tari ambe-ambe merupakan salah satu tarian khas masyarakat Koto Anau, sebuah nagari di Lembang Jaya, Solo, Sumatera Barat. Tarian ini kurang lebih menggambarkan tingkah laku anak-anak ketika bermain. Mereka bergelut dan bercanda pura-pura berkelahi menggunakan gerakan pencak silat. Yang kesembilan ada tari alang babega. Tarian alang babega merupakan tarian yang sederhana menggambarkan gerak burung elang menari di udara sebelum kemudian menukik dan menyambas anak ayam. Salah satu tarian rakyat yang terinspirasi dari alam sekitar. Dalam hal ini mengikuti gerak-gerik burung elang. Tarian ini dibawakan oleh 2 hingga 6, bisa juga lebih tergantung pada formasi dan jumlah penari yang ada. Penarinya bisa laki-laki atau perempuan ataupun gabungan dari keduanya. Sebagai tari yang sifatnya hiburan, apa saja menjadi bagian diusahakan menarik termasuk busananya. Yang ke-10 ada tari galombang. Tari galombang atau tari gelombang merupakan tarian tradisional Sumatera Barat sebagai salah satu kesenian yang mengawali lahirnya kesenian randai di tahun 1932. Pertunjukan tari ini lebih banyak muncul dalam pesta pernikahan adat Minang. Meski tidak begitu jelas asal-usul kelestariannya dengan pernikahan, namun hingga saat ini tarian galombang tetap ditampilkan di berbagai pelosok Minang.
Dalam hal ini, gelombang disajikan dalam acara penyambutan mempelai saat diarahkan menuju pelaminan. Yang ke-11 ada tari tempurung. Tari tempurung atau disebut juga tari galua merupakan tarian adat khas Sumatera Barat, khas masyarakat Kenarian Batu Manjulur. Seperti namanya, tari yang telah ada sejak 1952 ini ditarikan dengan menggunakan properti tempurung yang diletakkan dalam posisi tertutup di kedua telapak tangan para penari. Tari tempurung bersifat hiburan, disajikan dengan iringan musik tradisional yakni talempong, tambus, dan giring-giring. Biasanya ditampilkan untuk penyambutan tamu kehormatan, acara adat Minangkabau maupun acara batale atau nikah di daerah Batu Manjulur. Selanjutnya ada tari kain pesisir selatan. Sama halnya dengan tari sapu tangan, tari kain merupakan warisan budaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Kecamatan Bayang dan Payunan. Tari ini awalnya merupakan media bagi perguruan Pancasilat untuk mengukur sejauh mana kemampuan silat murid-murid perguruan tersebut. Beragam pendapat mewarnai bagaimana sejarah awal tarian ini. Salah satunya pendapat populer mengatakan bahwa tarian ini berasal dari Bayang. Pendapat tersebut merupakan menunjuk kepada daerah turunnya nenek moyang orang Painan dan Bayang dari daerah Kubuang, Tigo, Bole atau Solo. Yang terakhir adalah tari Turuk Langgai. Turuk Langgai merupakan sebutan untuk tarian khas etnis Mentawai. Umumnya tarian-tarian Mentawai menggambarkan tingkah laku hewan. Setiap tarian biasanya diberi judul sesuai dengan nama-nama hewan tersebut, seperti tari burung, tari ayam, tari ulat, tari monyet, dan lain sebagainya. Tarian Mentawai ini biasanya diiringi oleh gendang kajeuma serta uliat atau nyanyian untuk menggambarkan kisah atau tingkah laku. Tarian-tarian umumnya tercipta sebagai bentuk kegembiraan atas apa saja yang dianggap sebuah kemenangan, kedamaian, atau hal-hal lain yang menggembirakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.